dia tidak merepresentasikan sama sekali soal Islam. Dan dia, harus saya katakan, dia bukan ustadz. Dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang ditampilkan, dia bukan ustadz menurut saya. Yang lebih parah lagi, mati katanya di kayu salib. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, pemirsa RKN. Ya, kalau berbicaranya dalam perspektif keagamaan tentu menista, ya. Itu sudah merupakan bentuk penistaan saya kira. Tetapi kalau dalam perspektif hukum, ya itu biar aparat penegak hukum saja yang menilai, ya. Karena itu sudah wilayah atau wewenang mereka. Tapi kalau secara agama, ya, itu jelas menyakiti, ya. Kami yang sesama muslim pun ikut merasakan bahwa ucapan-ucapan seperti itu sangat menyakitkan dan tidak seyogianya terulang lagi. Jadi begini, ya, memang fenomena ustadz seleb atau sebagian menyebutnya ustadz dadakan ini memang sangat meresahkan, ya. Bukan hanya bagi umat non-muslim, umat Kristiani, tapi lebih dari itu yang paling resah adalah umat Islam itu sendiri. Ya, sebetulnya fenomena ini sangat meresahkan sekali, gitu, karena banyak penyimpangan dalam agama itu dilakukan oleh orang-orang seperti ini yang tidak punya kapasitas dalam menyampaikan agama, apalagi menyandang gelar ustadz. Tetapi memang kita perlu ketahui bahwa gelar ustadz ini adalah gelar yang paling mudah orang tuh paling mudah menyamar menjadi ustadz. Profesi yang paling mudah dibajak ya ustadz, ya. Karena apa? Orang itu menyamar jadi TNI atau polisi, ya, menyamar jadi polisi mungkin sebentar saja sudah ditangkap sama propam. Menyamar jadi TNI mungkin bisa ditangkap sama polisi militer. Menyamar jadi dokter mungkin akan dibilang dokter gadungan dan ditindak oleh ikatan dokter, ya. Tetapi menyamar jadi ustadz itu bebas. Tidak ada tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada pelanggaran hukumnya ketika seseorang menyamar menjadi ustadz. Jadi memang kita juga menyadari betul terkait dengan mudahnya dibajak profesi ustadz ini. Nah, sekarang ustadz-ustadz dadakan itu banyak sekali, ya, dari kalangan mantan artis, dari kalangan mantan preman, ya, artis banyak lah. Dulu tadinya artis tiba-tiba sudah jadi ustadz saja, gitu, atau ustazah lah. Kapan belajar agamanya, gitu. Nah, kemudian juga sampai kepada para mu'alaf ini, ya. Kalau kita lihat kan pada beberapa mu'alaf yang menyandang gelar atau mengustadkan diri, tetapi kemudian dakwahnya meresahkan. Seperti misalnya Felix Xiao tentu saja, ya. Di mana misalnya dalam beberapa kasus negara ini didirikan oleh para tokoh agama termasuk ulama muslim, tetapi oleh orang seperti Felix Xiao yang baru kenal dengan Islam tiba-tiba mengkafirkan negara ini, itu dan seterusnya. Misalnya lagi, ya, Bangun Samudra, kemudian juga ada Irena Handono, sampai dengan juga Yahya Wallaumi, ya. Ini fenomena ustadz-ustadz dadakan ini sangat meresahkan bagi kita dan tentu juga bisa menyesatkan masyarakat. Terkait dengan bagaimana Islam itu memandang
agama lain. Sebetulnya Islam itu sangat menghormati agama lain, ya. Apalagi agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi, ini kan semuanya dalam rukun agama samawi. Kita ini semuanya adalah berakar pada Nabi Ibrahim, ya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Yang artinya adalah di situ Tuhan melarang muslim mengolok-olok agama orang lain. Itu. Jadi pesannya sudah tegas, posisi Islam sudah tegas. Bagaimana Al-Quran itu menyampaikan larangan mengolok-olok agama lain, yaitu Al-Quran. Kemudian Islam ini kan punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri itu kan hidupnya, selama hidup juga harmoni dengan non-muslim. Bahkan orang-orang sekitar beliau itu banyak sekali yang non-muslim. Bukan orang-orang sekitar, bukan hanya orang sekitar, orang terdekat beliau. Misalnya ketika beliau pertama kali ditebak bahwa beliau ini akan menjadi nabi, itu yang menebak adalah orang Nasrani waktu beliau masih muda berdagang ke Syam. Kemudian ketika pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril menerima wahyu yang pertama, itu juga ditunjukkan oleh seorang pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal. Pembantunya beliau yang hidup sehari-hari satu rumah, itu namanya Abdul Qudus, itu juga non-muslim. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, penuntun jalannya, guide-nya ini juga non-muslim. Kemudian ketika beliau disiksa di Mekah, didiskriminasi, yang membela juga orang yang belum beriman, yaitu pamannya sendiri Abu Thalib. Dan masih banyak yang lain lah. Kalau saya sebutkan sampai beliau wafat, beliau ini masih punya tanggungan, bajunya itu masih ada yang digadaikan kepada orang Yahudi. Jadi kita di situ bisa melihat bagaimana harmoninya kehidupan Rasulullah ini, nabinya umat Islam dengan orang-orang muslim. Bahkan beliau itu punya orang yang Yahudi yang setiap hari disuapi oleh beliau. Ya, meskipun orang Yahudi ini buta dan suka mencaci maki beliau, tapi beliau tiap hari menyuapi orang Yahudi tersebut. Jadi kita bisa lihatlah di situ bagaimana Islam ini melarang mengolok-olok agama lain, dan kemudian itu ditegaskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi itu hidup berdampingan dengan sangat baik bersama dengan orang-orang non-muslim. Saya kira itu, Mas Reza. Dia tidak merepresentasikan Islam. Soal tahu, bisa saja kan kadang-kadang orang mengatakan karena ketidaktahuan, atau kadang-kadang orang itu sebenarnya tahu, tetapi mengkhianati pengetahuannya, seperti itu, tidak jujur dalam bersikap. Itu karena misalnya dorongan, kira kan nggak pernah tahu penceramah-penceramah seperti itu motivasinya apa. Ada yang motivasinya finansial, ada yang motivasinya popularitas, ada yang orang sekarang banyak menyebut pansos katanya, ya. Ada yang motivasinya seperti itu, atau bisa jadi juga memang orang yang punya misi untuk merusak hubungan antar agama. Kita tidak pernah tahu soal pengetahuannya, tetapi yang jelas dia tidak merepresentasikan sama sekali soal Islam. Dan dia harus saya katakan dia bukan ustadz. Itu. Dia bukan ustadz. Dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang ditampilkan, dia bukan ustadz menurut saya. Ya, tentu saja itu sangat bertentangan, bukan hanya bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga bertentangan dengan Islam itu sendiri, bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Alih-alih dia mengaku Islam, sebetulnya dia sedang merusak citranya Islam.
dan menyakiti umat agama lain. Ya, tentu ini kan sebetulnya bagian dari agenda besar. Maksudnya begini, ini kan bagian dari fenomena the death of expertise ya, matinya kepakaran. Bukan hanya dalam agama sebetulnya, tetapi juga dalam disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Misalnya sekarang orang itu bicara soal fenomena alam ini, ya. Misalnya soal banjir dikomentari sedemikian rupa, kayak paling ahli. Soal politik sekarang semua orang berkomentar seakan-akan dia adalah orang paling pintar di dalam bidang politik. Kemudian dalam soal kedokteran sekarang COVID misalnya, orang semua berkomentar seakan-akan dia paling ahli. Dan karena melimpahnya sumber informasi yang seperti ini, kadang-kadang akhirnya menjadi kabur. Mana yang betul-betul pakar, mana yang sebetulnya tidak punya keahlian tetapi memaksakan untuk berbicara soal tema itu. Nah, ini juga yang terjadi di dalam agama sebetulnya. Banyak orang-orang yang tidak ahli agama tapi juga berbicara soal agama. Ini menurut saya bagian dari fenomena besar matinya kepakaran itu, the death of expertise ya. Tetapi kalau soal lain, soal misi itu, terkait Pak Yahya Waloni saya tidak tahu pastinya. Tetapi orang-orang seperti ini dulu juga hadir berulang kali dalam sejarah. Misalnya dulu ada Senuk Hurbunya di Indonesia. Ini agen kolonial Belanda sebetulnya, tetapi berpakaian sebagai pakaian ulama. Dulu juga ada namanya Van der Plas, juga demikian. Dia sebetulnya adalah seorang orientalis yang tidak lain adalah kaki tangannya Belanda, tetapi kemudian menggunakan jubah ulama. Dulu bahkan pada masa Nabi juga sudah ada orang-orang seperti itu, ya. Seperti tergambar dalam tokoh Abdullah bin Sabah namanya. Gitu. Jadi ini kenapa masyarakat tuh harus waspada melihat adanya ustadz-ustadz dadakan seperti itu. Ya, jadi karena saya kira mekanisme paling baik ya kecerdasan masyarakat lah dalam memilah mana yang ustadz bener dan mana yang ustadz seleb seperti itu, saya kira. Nah, begini ya, kemudian saya ingin mengomentari, bahkan dia menyebut 100.000 lebih nabi itu gagal, termasuk Nabi Isa katanya yang dia sebut sebagai Yesus Kristus. Nah, menurut saya ini kalimat yang sudah sangat tidak beretika seperti itu. Karena bagaimanapun Nabi itu adalah orang-orang suci, paling tidak bagi orang yang mengimaninya. Dan Islam itu mengimani semua Nabi yang pernah turun di dunia ini, termasuk Nabi Musa, atau orang Yahudi menyebutnya Moses, Nabi Daud, mungkin orang-orang Kristen, orang Yahudi menyebutnya David, dan termasuk juga Nabi Isa yang disebut Yesus. Kita semua umat Islam itu mengimani semua Nabi yang pernah diutus sebagai utusan Allah. Yang disebut di dalam Al-Quran memang 25, tetapi para ulama itu mengatakan bahwa jumlahnya itu lebih dari itu. Ya, Rasul itu dikatakan jumlahnya 313, Nabi itu jumlahnya 124.000, dan itu semua kita hormati sebagai manusia suci. Jadi tidak ada hak kita untuk mengolok-olok para Nabi itu. Kemudian kemarin juga komentar sebelumnya soal anjing ya, katanya dia habis naik mobil kemudian nabrak anjing sampai pincang. Itu sangat aneh ya. Bahkan saya baru dengar kali ini ada seorang penceramah kebenciannya sampai seperti itu gitu. Dan aneh lah ketika dosanya anjing ini apa gitu. Padahal kalau kita mau belajar dari sejarahnya para nabi,
tidak sedikit loh nabi yang melihara anjing. Terutama ini Nabi Ibrahim. Kalau orang Kristen, orang Yahudi mungkin menyebutnya Abraham. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang dikenal karena beliau ini dikenal pertama karena suka menghormati tamu. Bahkan beliau itu tidak mau makan sampai ada tamu. Kalau tidak ada tamu datang ke rumah, beliau akan cari tamu untuk diajak makan. Itu Nabi Ibrahim dikenal dengan itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai nabi yang punya peliharaan anjing, konon jumlahnya sampai 1000. Itu. Nah, kalau kita mau mencontoh akhlaknya Nabi, ya jangan terlalu berlebihan di dalam memusuhi. Sebagian soal kenajisan anjing itu ulama juga berbeda pendapat. Itu bukan suatu hal yang pasti ya. Bagi namanya mazhab Syafi'i itu memang najis. Tetapi mazhab-mazhab lain mengatakan tidak. Kalau kita ke Turki, perempuan-perempuan muslimah itu tidak sedikit yang jalan-jalan justru dengan anjing. Karena umat muslim di belahan dunia lain itu juga akrab kehidupannya dengan hewan anjing ini gitu. Coba lagi lihatlah hadis. Dalam sebuah hadis yang sangat populer ya. Nabi pernah bercerita ada seorang pelacur ya. Pelacur itu kan mungkin perbuatan yang nista lah seperti itu ya. Ada seorang pelacur yang diampuni dosanya itu hanya karena memberi minum anjing ya, seperti itu. Di Al-Quran juga disebutkan anjing itu menjadi hewan yang menemani namanya Ashabul Kahfi atau para penghuni gua ya, seperti itu. Jadi kemudian beginilah intinya, secara tidak panjang lebar begini, sebetulnya ketika kita menghormati makhluk apapun itu hakikatnya adalah kita sedang menghormati penciptanya. Gitu. Ketika kita menghormati makhluk, hakikatnya kita sedang menghormati penciptanya. Jadi apa alasannya gitu sampai harus tadi menabrak anjing itu jelas perbuatan yang dosa gitu, karena itu menyakiti makhluk Tuhan. Ya menurut saya masyarakat harus mulai cerdas ya dalam menyikapi fenomena ustadz-ustadz seperti ini ya. Sebetulnya nggak layak ya. Sebenarnya begini, yang pertama, yang paling penting itu kan sanksi sosial masyarakat. Jadi pertama jangan panggil ustadz. Panggil saja, kalau tidak namanya ya Pak Yahya Waloni lah, atau Mas Yahya Waloni, seperti itu. Panggil saja itu, karena faktanya tidak punya kapasitas sebagai ustadz. Karena itu jangan dipanggil ustadz. Kemudian masyarakat harus selektif di dalam memilih ustadz. Kenapa orang seperti itu bisa dapat panggung dan ada penontonnya, ada pengikutnya? Karena memang masyarakat kita belum bisa selektif di dalam memilih ustadz gitu. Padahal kita mau berguru, ini kita kan harus lihat dulu latar belakang pendidikannya seperti apa. Apakah pernah misalnya lah begini, tadi yang saya sebut di awal, Felix Shaw misalnya masuk Islam kan kira-kira baru sekitar 4-5 tahun misalnya ya. Kemudian dia mengkafirkan ulama-ulama. Nah, dia itu masuk Islam 4 tahun. Belajar Islamnya berapa tahun dari 4 tahun itu? Apakah memang sudah belajar Islam atau belum? Kita belum tahu. Jangan-jangan belum belajar agama sama sekali. Nah, ketika dia mengkafirkan, pendapatnya berbeda, kemudian mengkafirkan ulama-ulama yang memang sejak kecil di pesantren dan belajar bertahun-tahun di pesantren, kemudian di perguruan tinggi Islam, apakah masyarakat akan memilih Felix dibanding dengan yang ulama-ulama tadi? Kan harus mereka pertimbangkan itu. Nah, latar belakang pendidikan ini kan juga penting. Nah, kemudian dari pemerintah ini saya kira perlu diadakan memang sertifikasi ustadz. Nggak bisa ustadz-ustadz ini dibiarkan dalam pasar bebas yang semua orang bisa mengaku menjadi ustadz. Harus ada
sertifikasi, semacam sertifikasi itu harus ada, saya kira. Jadi itu untuk menghindari munculnya penceramah-penceramah yang tidak punya kompetensi tadi. Jadi pertama, masyarakat memang harus selektif dan ada sanksi sosial dengan jangan memanggil ustadz, jangan pernah mengundang, dan jangan pernah diikuti, ya kan? Itu dari masyarakat harus tindakan-tindakan seperti itu harus ada. Kemudian juga didukung oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah juga harus melakukan sertifikasi sehingga ustadz-ustadz ini tidak dibiarkan tadi ya menjadi pasar bebas yang semua orang bisa mengaku menjadi ustadz, karena mudah sekali sekarang ini orang itu kan mengelabui bahkan itu dikatakan, salah satu sosiolog muslim itu pernah mengatakan, kalau Anda ingin mengelabui orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Ada investasi bodong, pakainya label syariah, ya kan? Ada produk nggak laku, dilabeli dengan produk halal dan seterusnya. Ini kan sebetulnya komersialisasi atau eksploitasi bahasa-bahasa agama itu. Nah, yang saya kira harus dihindari. Dan para ustadz ini harus hati-hati ketika berbicara, ya kan? Karena bagaimanapun ucapan mereka itu kan diikuti oleh masyarakat. Nabi dulu pernah mengingatkan bahwa orang yang paling berani berbicara itu adalah orang yang paling dekat dengan neraka. Maksudnya orang yang paling tidak hati-hati, sembrono dalam berbicara ini paling dekat dengan neraka. Dan fenomena ini dulu juga pernah di warning sebetulnya oleh Nabi ya, dalam Nabi Muhammad mengatakan bahwa pada suatu masa nanti itu akan ada masa di mana orang berilmu itu sedikit tetapi penceramahnya banyak, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan the death of expertise tadi. Tapi kalau masyarakat kita semakin cerdas, penceramah-penceramah seperti ini pasti akan tereliminir dengan sendirinya, seperti itu.